Angka tidak pernah berbohong. Mereka adalah cerminan dari realitas yang seringkali tersembunyi di balik senyuman dan aktivitas sehari-hari. Data kesehatan mental remaja di Indonesia menunjukkan adanya urgensi yang tak bisa diabaikan. Mari kita telah lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Ini berarti, di setiap kelas, di setiap lingkungan pertemanan, ada remaja yang sedang berjuang dengan beban emosional yang berat. Masalah ini tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Ini bukan sekadar statistik, tapi realitas yang harus kita hadapi. Ini adalah potret nyata dari generasi muda yang sedang mencari jati diri, di tengah tekanan dan perubahan yang serba cepat. Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta ini. Di balik senyum mereka, banyak remaja berjuang dalam diam, menyembunyikan perasaan mereka dari dunia luar. Mereka takut dihakimi, takut dianggap lemah, atau bahkan takut membebani orang lain dengan masalah mereka. Tertekan oleh ekspektasi, stigma, dan minimnya dukungan. Ekspektasi dari keluarga, sekolah, dan masyarakat seringkali menjadi beban yang berat bagi mereka. Stigma seputar masalah kesehatan mental membuat mereka enggan mencari bantuan. Dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar membuat mereka merasa sendirian. Infrastruktur layanan kesehatan mental masih terbatas, terutama di luar kota besar. Akses terhadap psikolog, psikiater, dan konselor masih sulit dijangkau oleh banyak remaja, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Keterbatasan ini menjadi penghalang besar bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Stigma membuat remaja takut bicara, takut dicap lemah atau mencari perhatian. Mereka khawatir akan dikucilkan, diolok-olok, atau bahkan dianggap gila jika mereka mengungkapkan perasaan mereka. Ketakutan ini membuat mereka memilih untuk memendam masalah mereka sendiri. Banyak yang akhirnya memendam luka hingga kondisinya memburuk. Luka yang tidak diobati akan semakin dalam dan sulit disembuhkan. Jika masalah kesehatan mental tidak ditangani sejak dini, dapat berdampak serius pada kehidupan remaja, bahkan hingga berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri. Era digital memperparah tekanan dengan segala kemudahan dan manfaatnya. Era digital juga membawa dampak negatif bagi kesehatan mental remaja. Media sosial menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana untuk terhubung dengan teman dan keluarga, mencari informasi dan mengekspresikan diri. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sumber tekanan, kecemasan dan depresi. Perundungan siber menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental remaja. Perundungan tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga merambah dunia maya. Dampaknya bisa sangat merusak, bahkan lebih buruk daripada perundungan konvensional. Dan tuntutan tampil sempurna membuat mereka makin rentan. Mereka merasa harus selalu terlihat cantik, tampan, populer, dan sukses di media sosial. Tuntutan ini menciptakan tekanan yang luar biasa dan membuat mereka merasa tidak percaya diri. Mereka terhubung secara virtual, tapi justru merasa kesepian. Ironisnya, meskipun mereka memiliki ratusan atau bahkan ribuan teman di media sosial, mereka merasa tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara atau berbagi masalah. Literasi digital yang rendah membuat mereka mudah terjebak informasi salah dan solusi instan yang berbahaya. Mereka rentan terhadap berita palsu, hoax, dan informasi yang menyesatkan tentang kesehatan mental. Hal ini dapat membuat mereka mengambil keputusan yang salah dan membahayakan diri mereka sendiri. Mengabaikan isu ini berarti mengabaikan masa depan bangsa. Kesehatan mental remaja adalah investasi penting bagi masa depan Indonesia. Jika kita tidak peduli terhadap kesehatan mental mereka, kita akan kehilangan potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda. Sudah saatnya kita mendengar suara mereka dan memastikan mereka tidak berjuang sendirian. Kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi remaja untuk berbicara tentang masalah mereka. Kita harus menghilangkan stigma seputar masalah kesehatan mental dan memberikan mereka akses terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang sehat mental bagi generasi muda. Masa remaja bukan sekadar masa indah. Ini masa badai biologis dan psikologis. Hormon melonjak, otak belum matang, emosi jadi lebih reaktif. Remaja mencari identitas, ingin diterima teman, tapi juga ingin mandiri. Tekanan untuk fit in dan takut ditolak sangat besar. Stigma di masyarakat membuat mereka takut bicara soal perasaan. Mereka belajar menyembunyikan luka, makin terisolasi. Memahami kerentanan ini adalah kunci untuk memberi dukungan yang tepat.
Depresi pada remaja sering tersembunyi di balik perilaku yang tampak biasa. Gejalanya, kehilangan minat, mudah marah, perubahan tidur dan makan, nilai turun, bahkan ucapan putus asa. Sering disalahartikan sebagai sikap buruk, padahal ini teriakan minta tolong. Kecemasan juga menghantui kekhawatiran berlebihan, menghindari situasi sosial, perfeksionis, hingga serangan panik. Gejala fisik seperti sakit kepala, jantung berdebar, atau sulit bernapas sering muncul. Perubahan perilaku, menarik diri, gelisah, atau terlalu diam adalah sinyal bahaya. Tanda-tanda ini tidak boleh diabaikan. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa memahami perjuangan mereka. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah kondisi memburuk. Gangguan mental remaja dipicu banyak faktor, bukan satu penyebab tunggal. Faktor genetik, ketidakseimbangan kimia otak, dan riwayat keluarga berperan. Tekanan akademik dan ekspektasi tinggi dari sekolah dan keluarga menambah beban. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, konflik, atau pola asuh yang salah memperparah risiko. Perundungan baik di sekolah maupun online bisa menghancurkan kepercayaan diri remaja. Media sosial memicu perbandingan sosial dan kecemasan. Memahami akar ini penting untuk solusi yang tepat. Tantangan utama, membedakan perubahan pubertas normal dan tanda gangguan mental. Pubertas emosi naik turun, kadang murung, kadang ceria, umumnya sementara. Gangguan mental, emosi negatif bertahan lama, intens, dan mengganggu fungsi sehari-hari. Tanda bahaya, nilai turun drastis, menarik diri total, kehilangan minat, gangguan tidur makan. Jika perubahan perilaku mengganggu kehidupan normal, itu bukan sekadar pubertas. Perlu perhatian dan intervensi segera. Jangan abaikan foreigners. Deteksi dini bisa menjadi kuasa depan mereka. Orang tua adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan mental remaja. Mereka adalah fondasi utama, tempat anak mencari dukungan, pemahaman, dan penerimaan. Kesehatan mental remaja sangat rentan, dan peran orang tua sangat krusial dalam membimbing mereka melalui masa-masa sulit. Amati perubahan perilaku yang mungkin mengindikasikan adanya masalah. Perubahan ini bisa jadi halus, namun jika diperhatikan dengan seksama, orang tua dapat mendeteksi adanya sesuatu yang tidak beres. Perhatikan perubahan suasana hati yang drastis dan berkelanjutan. Apakah anak menjadi lebih mudah marah, sedih, atau menarik diri dari lingkungan sosial? Perubahan emosi yang signifikan ini perlu diwaspadai, dan perhatikan juga kebiasaan anak. Apakah ada perubahan dalam pola tidur, makan, atau aktivitas sehari-hari mereka? Perubahan kebiasaan ini bisa menjadi indikasi adanya tekanan atau masalah yang sedang dihadapi. Bangun komunikasi terbuka tanpa menghakimi. Ciptakan ruang di mana anak merasa aman untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Hindari memberikan penilaian atau kritik yang dapat membuat mereka merasa tidak nyaman. Jadilah pendengar yang baik, bukan hakim yang menghakimi. Dengarkan dengan penuh perhatian, tunjukkan empati, dan cobalah untuk memahami perspektif mereka. Validasi perasaan mereka, akui bahwa apa yang mereka rasakan itu nyata dan penting. Jangan meremehkan atau mengabaikan perasaan mereka. Meskipun Anda tidak sepenuhnya memahami mengapa mereka merasa seperti itu. Jangan buru-buru memberi solusi. Terkadang, anak hanya butuh didengarkan dan dipahami. Biarkan mereka merasa didukung, dan tidak sendirian dalam menghadapi masalah mereka. Pantau aktivitas online dengan bijak, tanpa melanggar privasi mereka secara berlebihan. Gunakan aplikasi atau fitur kontrol orang tua jika diperlukan, namun tetap jaga komunikasi yang terbuka. Edukasi soal risiko media sosial dan perundungan siber. Ajarkan mereka cara menggunakan media sosial dengan aman dan bertanggung jawab, serta bagaimana melindungi diri dari perundungan online. Tetapkan aturan sehat soal penggunaan gawai, termasuk batasan waktu penggunaan jenis konten yang boleh diakses. Pastikan ada keseimbangan antara aktivitas online dan offline. Perhatikan juga tanda fisik seperti sakit kepala yang sering, atau perubahan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Tanda-tanda fisik ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesehatan mental yang perlu ditangani. Jadikan rumah sebagai tempat aman, tempat mereka merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, di mana anak diterima tanpa syarat, dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Tunjukkan bahwa cinta Anda tidak bergantung pada prestasi atau penampilan mereka. Dukungan dan cinta konsisten dari orang tua adalah kunci untuk membantu remaja melewati masa-masa sulit dan membangun kesehatan mental yang kuat. Dari orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk kepercayaan diri, harga diri, dan kemampuan mereka untuk mengatasi stres dan tantangan hidup.
Orang tua yang peka dan empatik bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan seorang remaja. Dengan memberikan dukungan, pemahaman dan cinta tanpa syarat, Anda dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan sukses. Stigma masih jadi penghalang utama pencarian bantuan profesional. Orang tua perlu edukasi, gangguan mental adalah kondisi medis, bukan aib. Ubah narasi di rumah, hindari kata-kata merendahkan, gunakan empati. Jika ada tanda bahaya, jangan tunda cari bantuan profesional. Konsultasi ke psikolog, psikiater adalah langkah berani, bukan kegagalan. Libatkan anak dalam proses, jelaskan bahwa bantuan itu hak mereka. Pergi ke psikolog sama normalnya dengan ke dokter saat sakit fisik. Menormalisasi pencarian bantuan adalah langkah penting melawan stigma. Dukungan sehari-hari di rumah dan sekolah sangat penting. Orang tua buat rutinitas harian, pastikan tidur cukup, batasi gawai di kamar. Dorong aktivitas fisik dan ajarkan teknik relaksasi sederhana. Batasi paparan media sosial, dorong interaksi nyata. Sekolah, sediakan edukasi kesehatan mental. Latih guru mengenali tanda bahaya. Konselor sekolah harus mudah diakses dan siap membantu masalah emosional. Terapkan kebijakan anti perundungan yang tegas. Chipshols promissory school stiff dan supportive. Kolaboratis doa baging menforbedidai. Harapan itu nyata. Seperti mentari pagi yang menyinari setelah gelapnya malam. Bayangkan seorang remaja berdiri di ujung terowongan panjang, menatap cahaya yang menembus kegelapan. Cahaya itu adalah simbol dari kemungkinan, dari masa depan yang lebih baik. Gangguan mental remaja bisa diatasi. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah tantangan yang bisa dihadapi dan dimenangkan. Pemulihan adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah kecil menuju kesembuhan adalah sebuah kemenangan yang patut dirayakan. Lihatlah mereka yang telah berhasil melewatinya, menjadi bukti bahwa pemulihan itu mungkin. Dengan diagnosis tepat, kita bisa memahami akar permasalahan dan merencanakan strategi penanganan yang efektif. Konsultasi dengan ahli adalah langkah pertama yang penting. Intervensi cepat, seperti terapi dan konseling, dapat memberikan dukungan emosional dan membantu remaja mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Dan dukungan konsisten dari keluarga, teman, dan komunitas, pemulihan sangat mungkin. Lingkungan yang suportif adalah fondasi yang kuat bagi proses penyembuhan. Terapi, baik individu maupun kelompok, dan, jika perlu, pengobatan terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Menjaga keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Remaja berhak atas perawatan berkualitas dan lingkungan yang mendukung. Mereka membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk berbagi, belajar, dan tumbuh. Banyak yang pulih dan tumbuh menjadi pribadi kuat, lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih berempati. Kisah mereka adalah bukti harapan. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua, menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil. Berbagi kisah pemulihan menguatkan remaja lain, bahwa mereka tidak sendiri. Ada banyak orang yang peduli dan siap membantu. Mari ciptakan ekosistem kepedulian, di mana setiap orang merasa aman untuk berbicara dan mencari bantuan. Orang tua, guru, masyarakat, semua terlibat. Kita semua memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental remaja. Investasi pada kesehatan mental remaja adalah investasi masa depan bangsa. Dengan memberikan mereka dukungan yang mereka butuhkan, kita membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Pemulihan itu mungkin dan remaja berhak meraihnya. Mari bersama-sama, solusi ke depan di sebagai proyek generasi muda kita.